Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang serasa mimpi. Inilah kilauan kamu yang nyata sebentar lagi. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, aku ngelihat di sini dalam waktu dekat atau sebentar lagi, kamu benar-benar sudah memantapkan spiritualnya kamu. Kamu akan menjadi seseorang religi, ya, yang religi banget lah. Terus kamu orang yang bijak. Terus kamu orang yang dewasa. Dan kamu orang yang benar-benar berwibawa gitu ya. Kenapa? Karena kamu di sini mungkin sudah capek ya, tidak dihiraukan, atau kamu sudah capek mungkin dengan drama-drama yang orang lain lakukan terhadap kamu, yang mungkin di depan kamu baik, di belakang kamu ya menusuk gitu ya. Atau beberapa dari kamu pernah mengalami suatu kehidupan yang benar-benar stuck dan tidak ada perubahan. Maka di sini aku ngelihat kamu mencoba untuk bertransformasi dan kamu melewati masa transisi kamu di sini. Dengan cara apa? Ya mungkin meningkatkan spiritualnya kamu. Disitulah akhirnya banyak orang-orang menilai kalau kamu itu sekarang itu jauh berbeda. Kamu ya dulunya mungkin terlihat lebih cuek, atau dulu kamu itu terlihat menjadi seseorang yang tidak peduli lah sama lingkungan, keluarga, ataupun teman. Namun saat ini kamu menjadi seseorang yang begitu sangat dicintai dan dirindukan banyak orang. Nah, itulah karena kamu itu mulai menunjukkan kilauan yang ada dalam diri kamu. Aura kamu mulai muncul, ya. Terus kebaikan-kebaikan kamu sudah mulai terlihat dampaknya gitu loh. Ya, banyak hal-hal yang mulai mendekat seperti harapan, kesempatan, itu selalu kamu dapatkan. Bahkan ya mungkin ini juga terasa mimpi, dimana mungkin dulu hidup kamu yang tidak punya tujuan, sekarang mulai ada tujuan karena ya kamu akhirnya bisa bertemu dengan orang yang menjadi panutan bagi kamu, atau kamu bertemu dengan seseorang yang bisa membuat kamu berubah ya. Karena kebanyakan mungkin dari kamu dulunya itu hidup dengan glamornya kamu, terus royalnya kamu juga ya. Karena kamu itu termasuk dulunya orang sukses, orang yang mungkin punya jabatan, tapi kamu itu tidak punya tujuan dalam hidup. Ya, untuk jangka panjang kamu tidak. Mungkin kamu juga punya pasangan, namun ya itu hanya untuk kesenangan sesaat. Atau kamu merasa aku punya uang, jadi aku bisa melakukan segalanya. Apapun yang aku butuhkan ya aku bisa memenuhinya gitu loh. Tapi ada satu hal yang membuat kamu itu kayak sulit ya mendapatkannya, yaitu kasih sayang yang tulus. Oke? Karena selama ini banyak orang-orang yang dekat dengan kamu hanya memanfaatkan. Karena royalnya kamu, karena kamu itu orang yang mudah, gampangan gitu ya, untuk memberi atau apapun tanpa berpikir panjang ya, siapa yang kamu beri,
ya. Nah, disitulah akhirnya kamu saat ini mulai menyadari orang-orang yang saat ini lagi membutuhkan, kamu selalu memprioritaskan. Karena kamu tidak mau kalau sekedar bantuan ya tidak tepat sasaran. Nah, kalau sekarang kamu membantu orang-orang itu tepat sasaran, itulah membuat kamu makin bersinar. Kamu makin disukai, makin dicinta, makin diharapkanlah banyak orang di sini. Karena mungkin melalui kamu Tuhan memberikan mereka rezeki ataupun apa. Ya. Nah, itu kamu. Apalagi di sini kamu benar-benar menjadi sosok yang intinya menginspirasi banyak orang. Ada act of offense. Aku ngelihat di sini beberapa dari kamu itu selalu berusaha keras memperbaiki hidup. Walaupun saat ini kamu itu terlihat hebat di mata siapapun, tapi sebenarnya kamu juga punya masalah. Kamu juga punya beban atau tanggung jawab. Namun kamu tidak pernah untuk memperlihatkan kepada mereka-mereka. Ya. Tapi mereka begitu simpati terhadap kamu. Oke. Nah, di sini ada Three of Cup. Di sini aku juga ngerasa kamu bahkan tidak percaya ya. Orang-orang yang mungkin dulunya meragukan kemampuan kamu, atau dulunya orang-orang ngerasa tidak pernah menghargai kamu, tapi sekarang mereka mulai mencari sebuah kesenangan bersama dengan kamu. Karena dia tahu kesenangan itu untuk diri dia sendiri gitu loh. Dia merasa kamu bisa dimanfaatkan. Kamu itu mungkin bisa kayak diminta bantuan untuk memenuhi semua apa yang dibutuhkan saat ini. Karena mereka tahu ya kalau kamu itu adalah orang yang mudah untuk membantu. Nah, itulah kilauan kamu, sehingga banyak orang menyadari kalau kamu itu akhirnya ya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Ya, itu kamu. Ada Ten of Cup. Nah, di sini aku juga ngelihat kamu akan memprioritaskan kebahagiaan kamu. Yang tadinya mungkin kamu selalu fokus kepada orang-orang, ya, kamu juga tidak akan lupa untuk membahagiakan diri kamu. Ya, dimana akhirnya kamu bisa menemukan orang-orang yang satu circle dengan kamu, ataupun kamu menemukan pasangan yang tepat. Kamu di sini akan merasa bahagia banget ya. Ada orang yang begitu tulus terhadap kamu. Karena bisa jadi selama ini kamu tidak pernah menemukan orang yang tepat. Ya, orang-orang yang datang kepada kamu, mereka hanya ingin mencari kesempatan untuk memaafkan kamu, memanfaatkan ya, bukan memaafkan, memanfaatkan kamu di sini. Oke, ada Page of Pentacles. Nah, aku juga ngelihat beberapa dari kamu di saat kamu memfokuskan kepada sesuatu hal, nah itu akan benar-benar bisa menghasilkan. Salah satunya ini mungkin dari segi pekerjaan, dari segi finansial. Ya, apapun yang saat ini kamu usahakan itu akan menghasilkan keuntungan, akan menghasilkan sebuah kesuksesan begitu. Misalnya kamu mungkin membangun bisnis, membangun sebuah usaha, atau mungkin bekerja sama dengan siapapun ya, itu akan menghasilkan di sini. Ya, itulah kilauan kamu yang mungkin orang lain lihat, sehingga mereka ya bahkan terinspirasi juga dari kamu. Karena mereka tahu kehidupan kamu dari awal sampai detik ini, mereka mengikuti, sehingga akhirnya di saat mereka punya masalah, mereka bercermin dari kamu. Ya, ini ada King of Cup. Nah, aku juga melihat kamu akan memiliki cinta yang begitu besar dalam diri kamu, sehingga siapapun yang dekat dengan kamu itu akan merasa nyaman. Siapapun yang dekat dengan kamu itu akan merasa bahagia sekali, bahkan tidak ingin lepas dari kamu. Karena kamu memiliki cinta yang besar, kamu begitu perhatian kepada orang yang di sekeliling kamu, bahkan siapapun itu. Kamu tidak akan pandang bulu di sini, sehingga banyak orang yang baper, banyak orang yang kayak mulai menyukai kamu, padahal belum tentu juga kamu menyukai mereka gitu loh. Karena ya kebaikan-kebaikan kamu itu terkadang membuat banyak orang salah paham. Perilaku kamu itu membuat orang banyak salah paham. Ya, padahal kamu ya biasa aja, tapi mereka beranggapan kamu menyukai mereka, kamu mencintai mereka gitu. Tapi itulah kamu selalu menunjukkan diri kamu seperti itu. Oke? Kita akan coba cek di sini dari kartu Oracle. Apakah yang akan terbaca?
Oke, teman-temanku, apakah di sini akan terbaca kilauan apalagi yang akan kamu miliki di sini? Ada Ear Angel. Nah, kamu akan mulai banyak yang menyukai kamu, ya. Karena banyak mereka-mereka itu berpihak kepada kamu. Kamu seperti menjadi public figure di sini. Kamu seperti menjadi seseorang yang berbeda. Ada new beginning. Ada kehidupan baru yang mungkin saat ini sedang kamu jalani. Yang dulunya kamu bukan siapa-siapa, sekarang kamu menjadi sosok yang berguna, bermanfaat untuk orang banyak. Tapi di samping itu masih ada orang-orang yang punya niat yang tidak baik terhadap kamu. Tapi kamu harus berhati-hati, ya. Tuhan akan selalu melindungi kamu di sini. Oke, karena perjalanan religi kamu inilah yang membuat kamu akhirnya selalu dilindungi. Ada spiritual abundance. Nah, ini lagi-lagi energi spiritualnya kamu akan mendatangkan keberlimpahan kepada kamu. Ya, mungkin kamu akhirnya selalu diberikan petunjuk, peluang, dan kamu hebatnya bisa jeli dalam melihat kesempatan dan peluang itu. Nah, itu kamu memanfaatkan, membuat akhirnya semua itu mulai, ya, membuat kamu berubah juga. Ada perubahan yang secara signifikan ini terjadi pada kamu. Oke, ada spiritual gift juga. Nah, kamu juga akan ngerasa ada yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu. Ya, mungkin seperti protectionnya Tuhan untuk kamu, ya. Ada malaikat penjaga yang kamu miliki di sini, sehingga akhirnya membuat orang-orang yang tadinya punya niat yang tidak baik itu ya pergi begitu saja tanpa kamu melakukan apa-apa. Itulah bentuk perlindungan Tuhan untuk kamu. Ya, di sini aku ngerasakan kamu benar-benar menjadi seseorang yang membentengi diri kamu, ya, dengan meningkatkan spiritualnya kamu. Karena spiritualitas ya kita itulah yang nantinya akan membuat kita itu memiliki sebuah kekuatan, dan kita akan selalu dijaga di sini, ya. Nah, di sini juga ada di inner voice. Nah, kamu juga akan memiliki sebuah kata hati yang begitu tajam, intuisi yang begitu tajam, ya. Kamu akan selalu mendengarkan firasat-firasat yang muncul secara tiba-tiba, dan itu akan menjadi penuntun bagi kamu. Karena begitu juga cara Tuhan melindungi kamu dengan ya mungkin melalui firasat, kata hati kamu, intuisi kamu, ya. Jadi jangan pernah kita abaikan intuisi itu, ya, firasat kita. Tapi tetap juga kita menggunakan logika. Oke, ada health choice. Nah, di sini aku ngerasa beberapa dari kamu selalu memilih untuk menyembuhkan, karena bisa aja banyak dari kamu itu mengalami permasalahan yang rumit. Ya, mungkin permasalahan cinta, permasalahan tentang finansial. Ya, namun kamu sudah melakukan berbagai cara untuk melakukan perubahan atau perbaikan, tapi mungkin di saat itu tidak ada perkembangan. Nah, akhirnya kamu mencoba untuk memilih tidak memfokuskan kepada permasalahan itu, tapi bagaimana cara menyembuhkan diri kamu dari semua energi-energi tersebut, ya. Nah, jadi di sini aku ngerasakan energi kamu begitu bagus, ya, untuk energi spiritualnya kamu, ya. Disinilah nantinya yang akan membuat kamu makin berkilau, aura kamu mulai kepancar, banyak hal-hal positif yang akhirnya mulai mendekat ke kamu, dan kamu juga tidak nyangka, ya, mungkin serasa mimpi yang tadinya kamu sulit untuk melepas dari orang-orang toksik, ya. Di sini kamu akan bisa melepas, ya, secara gampang gitu loh, ya. Kamu tidak ketergantungan, tidak terikat dengan hal itu, dengan orang-orang tersebut. Kamu lebih mencoba untuk mandiri, berpijak di kaki kamu sendiri, ya, sehingga akhirnya membuat kamu menjadi orang yang kuat, tidak rapuh, ya. Nah, jadi itulah, kamu benar-benar mencoba untuk berusaha berjuang sekuat tenaga dengan diri kamu sendiri dan mengandalkan Tuhan. Karena itu juga salah satu faktor suksesnya kita, ya. Dan kebaikan-kebaikan kamu juga akan menuntun kamu kepada suatu keadaan yang lebih baik. Oke? Nah, teman-temanku, mungkin inilah yang mungkin bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur, ya, dan tercerahkan. Nah, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Dan jadikanlah readingan ini sebagai motivasi bagi kamu atau pengingat bagi kamu untuk selalu bisa menjadi lebih baik ke depannya.
Ya, karena tarot adalah sebuah energi yang dimana terkadang kita terlupa untuk mungkin berpikir positif, lupa untuk menyadari kesalahan-kesalahan kita ya. Di sini semoga kita semua bisa menyadari apa kesalahan aku, apa mungkin perbuatan aku yang tidak menyenangkan dari keluarga ataupun dari siapapun. Nah, disitulah mulailah buat perubahan. Oke teman-temanku, mungkin itu bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.